yang disebut dengan a'zamu umuril Islam adalah beriman kepada Al-Quran dan seluruh kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran, wal kitabil ladzi, dan kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Bukan karena manusia, bukan untuk agar disanjung oleh manusia, tetapi semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u, utawi kang kaping papat iku al-imanu, iman bil qur'ani, kelawan al-Qur'an, wa jami'il kutubi, lan sekabehane pira-pira kitab, al-munazzalati, kang den turunaken qablahu ing dalem sadurunge Al-Qur'an. Liqaulihi, krana dawe Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ya ayyuhalladzina, wong akeh, amanu kang padha iman, sapa alladzina, aminu padha imano sapa sira kabeh, billahi kelawan Allah, wa rasulihi lan utusane Allah, wal kitabi lan kelawan kitab, alladzi kang nazzala kang wis nurunaken sapa Allah ala rasulihi ing atase utusane Allah, wal kitabi lan kelawan kitab, alladzi kang anzala kang wis nurunaken sapa Allah min qablu, saking sadurunge Al-Qur'an. Suratun Nisa. Walil ayati lan krana ayat, wal hadisi lan hadis, al madhkuraini kang den sebut, kang wis den sebut karone, aidon halih malih. Yang keempat, cabang iman yang keempat, yang ini merupakan masih dasar dari keimanan, yang disebut dengan a'zamu umuril Islam, adalah beriman kepada Al-Quran dan seluruh kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran, wal kitabil ladzi, dan kitab yang telah Allah turunkan
sebelum Al-Quran, yakni kitab-kitab lainnya dari kitab-kitab Allah. Dan berdasarkan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wal hadis, dan juga hadis yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu hadis Jibril. Rasulullah bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Hadirin rahimakumullah, ini adalah ayat dan hadis yang menjelaskan tentang wajibnya kita beriman terhadap Al-Quran dan beriman terhadap seluruh kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Nah, apa maknanya iman kepada kitab-kitab Allah? Artinya kita meyakini tanpa ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian para nabinya. Artinya kita meyakini tanpa ada keraguan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian para nabinya. Karena tidak semua para nabi itu mendapatkan kitab. Tidak semua para nabi diturunkan kepadanya kitab-kitab Allah, tetapi hanya sebagian dari para nabi yang mereka mendapatkan atau diturunkan kepadanya kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabinya disebutkan dalam sebuah hadis, jumlahnya ada 104 kitab. Ada 104 kitab. 100 itu berbentuk suhuf, dan yang 4 itu adalah kitab. Yang paling terkenal adalah 4 kitab ini, yaitu yang pertama kitab Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan bahwa kitab Az-Zabur ini diturunkan dalam bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Az-Zabur diturunkan dalam bahasa Ibroniyah. Kemudian yang kedua adalah kitab At-Taurah. Kitab At-Taurah al-Asliyah tentu yang dimaksud, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurah ini dengan menggunakan bahasa Ibroniyah. Kemudian yang ketiga adalah kitab Al-Injil. Tentu yang dimaksud adalah kitab Injil yang asli. Karena Injil yang sekarang ada itu adalah yang tidak asli lagi. Nggak ada sekarang, pada masa sekarang, Injil yang masih asli sebagaimana diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, semuanya sudah dipalsukan oleh tangan-tangan jahil dari mereka, para pengikut yang mengaku sebagai para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tetapi mereka menyeleweng dari ajaran Nabi Isa alaihissalam, telah menyelewengkan kitab ini. Kemudian yang keempat yaitu Al-Quran, yaitu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas, bilisanin arabiyyin mubin. Bahasa Arab itu diturunkan dengan lisanin arabiyyin, artinya dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Artinya jelas pada masa itu, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa orang Arab yang ketika itu, ketika Al-Quran itu diturunkan. Sehingga orang-orang Arab, bangsa Quraisy Arab, waktu itu ketika Al-Quran diturunkan, maka mereka langsung bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik, karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas.
Sedangkan bagi kita yang bukan orang Arab, tentu kita harus belajar bahasa Arab. Kita harus belajar bahasa Arab dengan baik dan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya untuk bisa memahami Al-Qur'an. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kitab-kitab Allah yang jumlahnya 104 kitab, yang terkenal 4 kitab ini semuanya adalah kalamullah. Semuanya adalah kalamullah dengan pengertian ibaratun an kalamillah az-zati. Dia bukan hakikah atau hakikat dari kalam Allah, bukan. Dia bukan sifat kalam Allah, tetapi dia disebut kalamullah. Karena ketika disebut kalamullah, ketika disebut Al-Quran, ketika disebut Injil, Zabur, Taurat, maka di sini memiliki dua pengertian. Ketika disebut kalamullah, maka memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah kalamullah az-zati. Kalamullah az-zati artinya kalam Allah yang merupakan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Al-kalam az-zati, yaitu kalam yang merupakan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, kalam Allah dia azaliyun abadiyun. Seperti yang sudah berkali-kali kita jelaskan bahwa sifatullah kulluha azaliyatun abadiyatun. Sifat-sifat Allah itu semuanya azaliyah abadiyah. Tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak berubah-ubah. Demikian juga kalam Allah yang merupakan salah satu dari sifat Allah. Maka kalamullah azaliyun abadiyun qadim. Dia tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Karena kalam Allah itu tidak berpenghabisan, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, maka para ulama mengatakan bahwa kalamullah itu laisa lughatan, bukan bahasa. Laisa lughatan, laisa harfan, laisa sautan. Dia bukan bahasa, dia bukan huruf, dia bukan suara. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibraniyah, bukan bahasa Suryaniyah, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa sama sekali. Karena kalam yang berupa bahasa, maka dia hadis, dia berpermulaan dan dia berpenghabisan. Seperti saat ini saya berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka dia berpermulaan, berpenghabisan, terputus-putus, itu namanya kalam yang hadis, kalam makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala kalamnya azaliyun, qadim, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan, maka dia bukan bahasa sama sekali. Seseorang yang berbicara dengan bahasa, apakah itu bahasa Indonesia, apakah itu bahasa Arab, apakah bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Jawa, pasti dia kalamnya berpermulaan dan berpenghabisan, terputus-putus. Tetapi kalamullah itu azaliyun abadiyun, maka dia bukan bahasa sama sekali. Kemudian dia bukan huruf, karena kalau huruf, apakah itu huruf hijaiyah, huruf latiniyah, abjadiyah, atau huruf jawiyah, huruf apa lagi, India atau Cina atau Jepang, huruf-huruf itu pasti juga berpermulaan dan berpenghabisan. Sementara kalamullah itu azaliyun abadiyun, maka dia bukan huruf sama sekali. Kemudian dia bukan suara, karena kalam yang berupa suara itu tidak azali, dia hadis. Seperti saya berbicara dengan suara, maka dia berpermulaan dan berpenghabisan.
Sementara kalam Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya dia adalah azaliyah, abadiyah, maka kalam Allah itu juga azali, abadi, tidak berpermulaan, tidak berakhiran, bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Itu adalah makna kalamullah. Ketika disebut kalamullah dengan makna al-kalam az-zati yang merupakan sifat kalam Allah. Kemudian yang kedua, ketika disebut kalamullah, maka yang dimaksud adalah kalamullah al-munazzal atau al-lafzu al-munazzal. Al-lafzu al-munazzal, lafaz yang diturunkan. Lafaz yang diturunkan kepada sebagian para nabinya. Ada kalau dengan ini yang dimaksud dengan kalamullah yang kedua ini yang berupa lafaz yang diturunkan, maka sebagian ada yang berbahasa Arab seperti Al-Quran dan Zabur menurut sebagian ulama. Ada yang berupa bahasa Ibroniyah seperti Taurat. Ada yang berbahasa Suryaniyah seperti Injil. Ini adalah lafaz yang diturunkan. Tetapi ini juga disebut kalamullah. Al-Quran, kemudian Zabur yang asli, Injil yang asli, Taurat yang asliyah, ini semuanya juga disebut kalamullah. Kenapa disebut kalamullah? Karena dia adalah ibaratun an kalamillah az-zati. Dia adalah ibaratun an kalamillah az-zati. Dia adalah ibarah dari kalam Allah, dari sifat kalam Allah yang az-zati, yang merupakan sifat zatnya, yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Apa itu ibarah? Ibarah artinya sesuatu yang mengungkapkan, sesuatu yang mengungkapkan kalam Allah yang merupakan sifatnya. Dia adalah ungkapan dari kalam Allah yang merupakan sifatnya. Jadi dia ungkapannya, bukan sifat kalam Allahnya, tetapi ungkapan dari sifat kalam Allah. Hadirin rahimakumullah. Maka jika yang dimaksud dengan kalamullah adalah ungkapan dari kalam Allah, maka dia berupa bahasa. Dia juga berupa huruf-huruf dan dia juga berupa suara. Dia tidak qadim, tidak azali, tetapi dia adalah hadis. Dia hadis karena berpermulaan dan berpenghabisan. Seperti Al-Quran yang kita baca sekarang ini, yang dia berupa bahasa Arab, diawali dengan suratul Fatihah dan juga diakhiri dengan suratun Nas. Maka ini namanya adalah ibaratun an kalamillah, tetapi tetap disebut kalamullah. Al-Quran yang kita baca itu adalah kalamullah dengan pengertian apa? Ibaratun atau al-lafzul munazzal, dan dia tetap disebut kalamullah yang pertama karena dia adalah menjadi ibarah, karena menjadi ungkapan dari kalam Allah al-azali al-abadi. Seperti apabila kita mengatakan misalnya di sini ada kubbah al-khadra, maka kita boleh mengatakan ini adalah al-qubbatul khadra. Apakah ini hakikat dari al-qubbatul khadra? Bukan. Hakikat dari al-qubbatul khadra ada di mana? Ada di Al-Madinah Al-Munawwarah, enggak ada di sini. Ini adalah ibarah. Gambar ini namanya apa? Ibarah dari al-qubbatil khadra. Dia adalah gambar yang menjadi ungkapan dari al-qubbatul khadra yang ada di Makkah. Ini namanya ungkapan. Ungkapan itu bisa berupa tulisan, ungkapan itu bisa berupa gambar, ungkapan itu bisa berupa isyarat dan sebagainya. Itu namanya ibarah. Ketika kita misalnya mengatakan ada tulisan lafzul jalalah,
Allah, maka kita bisa mengatakan ini adalah Allah. Ini adalah Allah dengan pengertian bahwa dia adalah ungkapan dari zat yang maha suci, pencipta alam semesta ini yang tidak serupa dengan makhluknya. Boleh kita mengatakan ini adalah Allah dengan pengertian itu tadi, dengan pengertian apa? Ibarah dari zat Allah yang azali dan abadi. Bukan hakikat zat Allah. Kita tidak beribadah kepada huruf, kita tidak beribadah kepada lafaz, tetapi kita beribadah kepada zat yang ditunjukkan oleh lafzul jalalah ini. Bukan lafaz jalalahnya yang kita sembah, tetapi zat yang ditunjukkan oleh lafzul jalalah Allah, inilah yang kita sembah, yang tidak serupa dengan makhluk pencipta alam semesta ini. Pendekatannya lagi, misalnya kita tulis di papan tulis api, maka kita katakan ini adalah api. Boleh kita mengatakan ini adalah api dengan pengertian ibarah dari api. Dengan pengertian apa? Ibarah dari api. Ini adalah ungkapan tulisan yang menunjukkan adanya api yang sebenarnya yang bisa membakar, yang sifatnya itu adalah membakar. Tetapi meskipun dia ibarah, tetap dikatakan ini api, ini qubbatul khadra, ini adalah ini adalah Allah. Boleh diungkapkan seperti itu karena apa? Dia adalah ibarahnya. Dia adalah ibarahnya dari sesuatu tersebut. Demikian juga Al-Quran yang kita baca, itu adalah ibarah dari kalam Allah. Karena itu kita tetap menyebutnya sebagai kalamullah. Dan itu dalam bahasa diperbolehkan. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari yang tadi telah kita contohkan. Boleh kita menyebut ibarah dari sesuatu dengan sesuatu itu. Kita boleh menyebut ibarah dari sesuatu dengan sesuatu itu. Kita boleh menyebut ibarah dari al-qubbatul khadra dengan qubbatul khadra. Ini adalah ibarah dari qubbatul khadra. Kita boleh mengatakan ini adalah qubbatul khadra. Bisa dipahami? Demikian juga Al-Quran yang kita baca adalah ibarah an kalamillah az-zati. Al-azali al-abadi. Al-lafzu al-munazzal ala sayyidina Muhammad yang berupa Al-Quran itu berupa bahasa Arab. Dia berupa bahasa, berupa huruf-huruf hijaiyah. Jika kita membacanya, maka dia berupa suara. Itu adalah Al-Quran, Al-Munazzal. Kalamullah Al-Munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan ini secara khusus sudah sering kita bahas dalam materi akidah. Karena itu kita tidak perpanjang, yang penting kita mengerti secara jelas konsep dari masalah ini. Kalamullah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang keempat yang merupakan dasar keimanan yang keempat adalah beriman kepada Al-Qur'an dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Al-Qur'an sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya, semuanya itu sudah ada tahrif, sudah ada penyimpangan, penyelewengan, sudah ada perubahan, penambahan, pengurangan, perubahan. Itu kitab-kitab sebelumnya. Seperti Injil, seperti Zabur, seperti Taurat, ini sudah nggak asli lagi, sudah banyak perubahan-perubahan. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, maka dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala
sampai nanti hari kiamat. Dia tetap utuh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar yang akan menjaga Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran sampai kapanpun tidak akan bisa berubah. Karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski Rasulullah sudah wafat, tetap akan menjadi mukjizat ila yaumil qiyamah. Al-Quran tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Artinya kalau ada orang menambahkannya atau menguranginya atau merubahnya, pasti umat Islam akan mengetahuinya dan pasti gagal. Pasti dia gagal untuk merubah Al-Quran, untuk menambahi Al-Quran meski hanya satu huruf. Mengurangi Al-Quran meski hanya satu huruf, itu tidak akan bisa dilakukan. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin kemurnian Al-Quran berdasarkan ayat yang tadi. Dan salah satu mekanismenya adalah bahwa Al-Quran itu mudah atau bisa dihafal oleh umat Islam. Al-Quran bisa dihafalkan dalam waktu 1 bulan. Al-Quran bisa dihafalkan dalam waktu 3 bulan. 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Ada orang menghafal Al-Quran cuma 1 bulan. Tapi nggak mungkin, cuma hafal, kemudian selesai, baliknya sudah lupa. Artinya dia bisa dihafal dalam waktu yang sangat cepat. Karena apa? Mudah untuk dihafalkan. Mudah untuk dihafalkan, dan itu adalah karakteristik daripada Al-Quran. Anak kecil bisa menghafal Al-Quran. Anak muda bisa menghafalkan Al-Quran. Orang tua juga bisa menghafalkan Al-Quran. Bukan hanya ini monopoli hanya anak muda yang bisa menghafalkan Al-Quran. Anak umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran bisa. Seperti Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, umur 7 tahun, beliau-beliau ini sudah bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik. Dan banyak lagi para ulama yang lainnya yang umur 7 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran. Sekarang pun banyak anak-anak yang masih kecil itu sudah bisa hafal Al-Quran. Yang remaja juga banyak. Orang tua apa bisa? Bisa juga. Kalau mau, maka dia bisa menghafalkan Al-Quran. Siapa saja. Bahkan orang buta pun, orang buta, dia nggak bisa membaca Al-Quran dengan cara melihat. Dia hanya mendengar saja. Itu saja, mereka juga banyak orang yang buta bisa menghafalkan Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang melihat? Orang yang buta saja dia bisa menghafal Al-Quran, apalagi kita yang bisa melihat. Mestinya bisa. Jadi siapa yang mau menghafal, maka Al-Quran itu bisa dihafal. Kenapa kita sudah tua nggak hafal Al-Quran? Ya karena kita nggak menghafalkannya. Karena nggak menghafalkannya. Seandainya kita menghafalkannya, maka kita akan hafal. Itu saja masalahnya. Siapa yang mau menghafal, dia hafal. Siapa yang tidak menghafal, maka dia tidak hafal. Karena siapapun orangnya, dia bisa menghafalkan Al-Quran. Termasuk orang yang sudah tua. Meskipun banyak mungkin otaknya sudah nggak bersih lagi, sudah sulit untuk menghafalkan Al-Quran. Tetapi dengan kemauan yang keras, seseorang pasti dia akan mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, meskipun menghafalkan Al-Quran ini hukumnya tidak fardu ain. Menghafalkan Al-Quran itu hukumnya tidak fardu ain, kecuali yaitu suratul Fatihah. Belajar dan menghafalkan suratul Fatihah itu hukumnya fardu ain. Artinya setiap muslim harus belajar menghafalkan suratul Fatihah. Kenapa? Karena dipakai untuk sholat. Salah satu dari rukun sholat adalah
membaca suratul Fatihah. Karena itu tidak bisa tidak seorang muslim harus belajar membaca suratul Fatihah. Adapun menghafal surat-surat yang lainnya, belajar surat-surat yang lainnya, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika sebagian umat Islam di daerah kita sudah ada yang bisa membaca Al-Quran, sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa atau sudah hafal Al-Quran, maka dia tidak berdosa jika dia tidak belajar atau menghafal Al-Quran selain suratul Fatihah tadi. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan. Karena sebagian orang itu dalam hal belajar agama itu seakan-akan belajar agama itu hanya dengan menghafal Al-Quran. Nah, sehingga banyak di antara umat Islam pada masa sekarang, anaknya dari sejak kecil dia sudah disuruh menghafalkan Al-Quran. Tentu tidak salah jika diiringi dengan belajar agama. Nah, belajar agama, ilmu din ad-daruri. Sebagian di antara mereka ada yang sejak kecil dia menghafalkan Al-Quran, setelah itu nggak belajar selainnya. Tidak belajar tentang tauhid, tidak belajar tentang ibadah, tentang fikih dasar, tidak belajar tentang akhlak dan sebagainya. Sejak kecil dia sudah menghafal Al-Quran, setelah itu sibuk dengan murojaah, ngajar Al-Quran, kemudian lomba sana, lomba sini, lomba sana, dan seterusnya. Udah dia menginjak dewasa dari satu lomba ke lomba berikutnya, dia menjadi juara, tetapi ternyata sholatnya tidak sah, sholatnya nggak benar. Akidahnya ternyata rusak karena dia nggak mengenal Allah dengan benar. Dia tidak belajar ilmu akidah, dasar akidah dengan benar. Ternyata dia nggak tahu apa yang haram untuk diucapkan. Dia tidak tahu apa yang haram untuk dimakan. Dia tidak tahu apa yang haram untuk dilihat, apa yang haram untuk didengar, karena dia belum mempelajari ilmu fardhu ain. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang memprihatinkan. Di satu sisi dia memiliki keistimewaan telah hafal Al-Quran, tetapi di sisi lain hal yang sangat penting yang dibutuhkan dia dalam kehidupan sehari-hari, ternyata justru dia tidak dia tidak mempelajarinya. Dia belum mempelajarinya, dia tidak memahaminya dengan baik. Kalau kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam belajar ilmu agama, maka pertama kali yang harus kita pelajari itu adalah tentang masalah keimanan. Abdullah bin Jundub radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana para sahabat itu belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, kunna nahnu fityanun hazawirah, ta'allamnal iman qabla al-Quran. Kami, kata Abdullah bin Jundub, kami dahulu, kami ini adalah anak-anak muda belia pada masa Rasulullah. Ketika itu kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Tsumma ta'allamna al-Quran fazdadna bihi imana. Kemudian kami belajar, setelah kami belajar iman, kemudian kami belajar Al-Quran. Maka dengan belajar Al-Quran itu, maka bertambahlah keimanan kami. Dengan sebab belajar Al-Quran. Jadi belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran. Dengan belajar Al-Quran, maka keimanannya itu akan bertambah. Karena seperti yang telah kita jelaskan berkali-kali, iman adalah sesuatu yang paling berharga. Kunci keselamatan bagi seseorang adalah di akhirat nanti adalah apabila seseorang itu mati mukmin. Ketika mati dengan membawa iman, maka dia akan selamat. Tetapi kalau seseorang mati
dia hafal Al-Quran, tetapi dia imannya nggak benar, maka bagaimana dia akan selamat di akhirat? Betapa banyak orang yang hafal Al-Quran, tetapi dia nggak akan selamat di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan iman yang benar. Dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Dan banyak orang yang tidak hafal Al-Quran, tetapi dia akan selamat di akhirat karena dia telah mengenal Allah dengan benar. Dia telah belajar tentang sholat, tentang wudhu, tentang puasa, belajar tentang akhlak, ma'asi, dan sebagainya. Tetapi dia bisa selamat. Kenapa? Karena dia bisa mengamalkan Al-Quran meskipun dia tidak hafal Al-Quran. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang ilmu akidah, berbicara tentang ilmu fiqh, berbicara tentang ilmu akhlak, ma'asi, wajibat qalbiyah, itu adalah isi Al-Quran. Nah, jadi ketika kita belajar tentang ilmu tauhid, berarti kita belajar tentang isi Al-Quran, karena itu adalah diambil dari Al-Quran. Ketika kita belajar sholat, kita belajar puasa, kita belajar wudhu, maka kita sedang belajar Al-Quran juga, tapi berbicara belajar isinya Al-Quran. Ketika kita belajar ini kewajiban hati, ini maksiat mata, maksiat telinga, maka kita sedang belajar Al-Quran, bukan belajar selainnya. Kita belajar Al-Quran, tetapi belajar isi dari Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh para ulama dalam bentuk kitab-kitab kuning misalnya. Dalam kitab-kitab syara yang telah ditulis oleh para ulama. Semuanya diambil dari Al-Quran dan hadis. Karena memang Al-Quran dan hadis adalah sumber dari ajaran Islam. Baik itu akidah, ataupun fikih, ahkam, ataupun itu akhlak, tasawuf, semuanya ajaran-ajaran Islam ini semuanya diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita belajar kitab-kitab para ulama itu juga bagian dari belajar Al-Quran, tetapi belajar isinya, langsung belajar isinya Al-Quran. Dan isinya Al-Quran yang sudah ditata oleh para ulama dengan sedemikian rupa sehingga memudahkan kita dalam memahaminya. Sebagian ada yang dalam bentuk tafsir, itu masih tafsir secara umum, kita mungkin masih kesulitan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dari pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Kalau masih ayatnya, kita nggak mampu untuk memahaminya. Karena ilmu yang sangat sedikit dan sangat terbatas dari kita, sehingga tidak mungkin kita untuk memahami, tidak memungkinkan kita untuk memahami Al-Quran secara langsung. Kemudian para ulama sudah menjelaskan dalam bentuk kitab-kitab tafsir. Itu pun terkadang kita belum bisa mengambil kesimpulan. Setelah para ulama dengan berbagai disiplin ilmu dalam tauhid, ulama fiqih, ulama akhlak tasawuf, kemudian mengungkapkannya isi Al-Quran itu secara sistematis, maka memudahkan bagi kita umat Islam untuk memahami isi Al-Quran dengan baik dan kemudian mengamalkannya. Maka ketika kita memahami isi Al-Quran dan kemudian kita mengamalkannya, maka seseorang akan mendapatkan keselamatannya nanti di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak selayaknya bagi seseorang itu hanya fokus dalam menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran sangat penting, tentu tidak diragukan. Tetapi harus belajar akidah, harus belajar tentang ibadah, harus belajar tentang akhlak, mengiringi belajar Al-Quran. Mengiringi dari belajar Al-Quran tersebut. Kalau kita memiliki lembaga, misalnya lembaga Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak misalnya, maka jangan hanya khusus diajarkan Al-Quran saja, tetapi juga harus diselipkan, diajarkan. Bukan hanya diselipkan, tetapi juga diajarkan
ilmu akidah, ilmu fikih dasar, yang dasar-dasar dari ilmu fardhu ain itu juga harus diajarkan kepada mereka karena ini lebih penting, seperti yang tadi telah kita jelaskan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghafal Al-Qur'an ini mudah. Menghafalkan Al-Quran ini mudah, tetapi bagi mereka yang mau untuk menghafalkannya, maka dia akan bisa menghafalkannya. Ini salah satu kenapa Al-Quran itu tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ribuan orang, bahkan jutaan orang hafal Al-Quran. Jika ada tetangga kamu membaca Al-Quran yang pendek dipanjangkan saja sudah ketahuan, itu gimana itu? Kok begitu? Ada yang harusnya panjang dipendekkan saja sudah ketahuan gimana itu bacanya. Apalagi sampai dirubah, pasti akan tahu orang-orang yang hafal Al-Quran akan tahu ini keliru, ini nambah, ini ngurangi, ini merubah dan sebagainya. Sehingga nggak akan bisa ila yaumil qiyamah Al-Quran itu dirubah, berbeda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Banyak yang sudah mengalami perubahan-perubahan di tangan para pengikut kitab-kitab tersebut. Bahkan sudah berubah bahasa, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu yang berbahasa Arab itu, nggak ada Al-Quran berbahasa Indonesia. Kalau berbahasa Indonesia namanya terjemahan, bukan Al-Quran. Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Kalau yang terjemahan itu bukan Al-Quran. Kalau ada orang mengatakan saya memahami Al-Quran langsung dari Al-Quran, ketika dilihat ternyata baca terjemahan, maka itu namanya bukan langsung. Itu namanya dia belajar Al-Quran dari terjemahan Al-Quran, bukan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang berbahasa Arab tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam belajar Al-Quran, seseorang harus dengan talaqi. Seseorang harus dengan talaqi. Talaqi artinya dia belajar membaca langsung kepada seorang guru. Dia membaca langsung. Dia baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir di hadapan seorang guru yang sudah talaqi Al-Quran kepada gurunya, yang gurunya juga sudah talaqi Al-Quran kepada gurunya lagi, begitu seterusnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus seperti itu, talaqi 30 juz dari awal sampai akhir. Dia harus talaqi Al-Quran untuk kemudian dia membacanya mendapatkan pahala. Kalau ada seseorang seperti pada masa sekarang ini apa? Luar biasa, di satu sisi luar biasa bagusnya, di satu sisi luar biasa berbahayanya, termasuk dalam hal metode pembelajaran Al-Quran. Banyak sekali muncul metode-metode dalam pembelajaran Al-Quran. Di satu sisi menggembirakan karena mempercepat seseorang untuk bisa membaca Al-Quran, tetapi di sisi lain jika tidak waspada, maka itu nanti akan membahayakan. Metode-metode cepat, misalnya 24 jam bisa baca Al-Quran dari nol. 24 jam sehari semalam itu sudah bisa membaca Al-Quran misalnya. Atau hanya dengan beberapa jilid saja, seseorang jilid dari metode tertentu dalam membaca Al-Quran, dia sudah bisa membaca Al-Quran. Di situ sebenarnya nggak ada masalah, bukan kita mempermasalahkannya, tidak. Tetapi jika kemudian seseorang setelah dia merasa bisa untuk membaca Al-Quran, kemudian tidak dilanjutkan dengan talaqi Al-Quran, maka ini belum cukup. Sebagian ketika dia sudah menghatamkan 6 jilid dari metode ini, maka setelah itu dikatakan dia sudah bisa baca Al-Quran. Setelah itu dia baca sendiri Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30 tanpa membacanya di hadapan seorang guru. Maka ini para ulama mengatakan dia nggak berpahala.
membaca Al-Quran dengan model seperti itu. Kenapa? Nah, karena dia tidak mempelajari Al-Quran dengan secara benar. Al-Quran harus dipelajari dengan talaqqi, sebagaimana ilmu-ilmu agama secara umum harus dipelajari secara talaqqi, maka Al-Quran juga harus dipelajari dengan talaqqi. Setelah dia menempuh misalnya metode belajar cepat membaca Al-Quran, misalnya 24 jam, 52 jam bisa membaca Al-Quran, maka setelah bisa minimal, ini maksudnya kan bisa minimal, asal bunyi. Setelah itu maka dia harus duduk di hadapan seorang guru, dia baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Dia baca di depan guru, itu yang disebut dengan talaqqi. Bukan hanya sekedar bisa membaca kemudian baca sendiri, dilanjutkan dengan membaca sendiri, tetapi bisa membaca kemudian dia membacanya di hadapan seorang guru. Nah, harus seperti itu di dalam belajar Al-Quran, talaqqi kepada seorang yang bersanad, yang sudah bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian orang ini pada masa sekarang yang belajar, bahkan bukan hanya belajar Al-Quran, menghafal pun tanpa guru, itu ada. Ada sebagian hanya dengan mendengarkan kaset. Nah, jadi ada orang yang bacaan Al-Qurannya enak, baca suaranya merdu, kemudian setiap hari dia hanya mendengarkan kaset itu, kemudian dia pun menghafalkan Al-Quran berdasarkan kaset yang nggak jelas itu, kemudian dia tidak talaqqi, tidak membaca secara langsung. Dalam hal ini, dalam membaca Al-Quran tidak sama dengan ketika kita talaqqi ilmu agama secara umum. Kalau secara umum, maka kalian cukup mendengar guru menjelaskan, kalian mendengar. Itu untuk ilmu agama seperti ini. Bahkan itu termasuk talaqqi yang tertinggi. Tetapi di dalam Al-Quran, bukan guru yang membaca, kalian mendengar, tetapi kalian yang harus membaca di hadapan seorang guru. Bukan guru membaca, kalian mendengar. Bukan seperti itu dalam belajar Al-Quran. Tetapi kamu membacanya di hadapan seorang guru. Ketika ada kekeliruan, maka guru nanti akan membenarkannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Al-Quran ini apabila dipelajari dengan benar, kemudian dibaca, maka akan bernilai ibadah. Membacanya itu akan bernilai ibadah. Al-muta'abbad bitilawatihi, akan bernilai ibadah membacanya. Apa maksudnya bernilai ibadah? Artinya akan mendatangkan pahala. Dan pahalanya sangat besar. Membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar, bukan kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran dalam setiap hurufnya itu bernilai kebaikan 10 kali. Dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Beliau mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya 1, lam 1, mim 1, berarti 3. Alif lam mim ini sudah 3 huruf. Sudah 3 huruf. Berarti sudah 30 kebaikan, 30 pahala, lipatan bukan 30, ini sudah 30, 10, 10, 10. Bagaimana kalau kita membaca suratul Fatihah? Ada berapa huruf dalam suratul Fatihah? Kalikan 10. Bagaimana jika kita membaca surat Al-Baqarah, surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mulk? Berapa huruf yang ada di situ? Kalikan 10, maka sebanyak itulah pahala yang akan didapatkan oleh seseorang. Pahalanya sangat besar membaca Al-Quran ini. Tetapi ingat tadi ketentuannya, seseorang harus terlebih dahulu sebelum dia membaca Al-Quran, dia harus mendahuluinya dengan talaqqi Al-Quran itu kepada guru yang bersanad, yang terpercaya.
Nah, ini dan belajar Al-Quran ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Disebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Tentu di sini lingkupannya bukan hanya sekadar membaca. Nah, orang yang mengajarkan Al-Quran bukan hanya yang dimaksud di sini, atau yang belajar dan mengajar Al-Quran bukan hanya orang yang belajar membaca, menulis Al-Quran, tetapi mencakup keseluruhannya, termasuk yang mengajarkan tafsir, yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Ini yang tadi kita katakan diambil dari Al-Quran, itu adalah bagian dari belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka kita semuanya itu harus atau hendaknya kita semuanya ini mengambil posisi di antara dua ini. Apakah kita termasuk orang yang belajar Al-Quran atau kita termasuk orang yang mengajarkan Al-Quran. Jangan tidak belajar Al-Quran juga tidak mengajarkan Al-Quran. Bisa dalam hal ini kita belajar Al-Quran dengan pengertian belajar membaca, dengan pengertian belajar memahami maknanya, dengan pengertian belajar ilmu-ilmu Al-Quran lainnya. Juga dengan bisa kita sebagai pengajar, dengan pengertian mengajarkan membaca Al-Quran, juga dengan pengertian mengajarkan isi Al-Quran, makna-makna Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran, mengajarkan isinya Al-Quran meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan Al-Quran, tapi yang dijelaskan adalah isi-isi Al-Quran. Semuanya masuk pada hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Quran memang tidak bisa berubah lafadznya, tetapi dari sisi makna ini sudah banyak orang yang menyelewengkannya. Karena itu harus berhati-hati. Dari sisi penafsiran, dari sisi pemaknaan, dari sisi pemahaman, maka sudah banyak orang yang menyelewengkan makna Al-Quran, menyelewengkan pemahaman Al-Quran. Sudah sejak lama, sehingga muncul firqah-firqah, muncul kelompok-kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah yang mereka banyak menyelewengkan Al-Quran. Seperti pada masa sekarang ada kelompok Wahabi, Hizbut Tahrir dan lainnya. Mereka fasih sekali dalam membaca Al-Quran, tetapi mereka kemudian menyelewengkan makna-makna Al-Quran. Maka harus diwaspadainya, harus diwaspadai. Mereka misalnya mengatakan Ar-Rahmanu, qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian mereka mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Penyelewengan terhadap Al-Quran. Mana yang berarti di sini mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Para ulama sudah menjelaskan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa artinya adalah Allah itu menguasai arsy. Ini hanya satu contoh dari sekian banyak penyelewengan-penyelewengan yang dibuat oleh kelompok Wahabi, oleh kelompok Hizbut Tahrir, oleh kelompok liberal, oleh kelompok-kelompok yang lainnya yang mengatasnamakan Al-Quran tetapi dengan pemahaman yang mereka telah selewengkan. Karena itu dari sisi lafaz Al-Quran terjaga, tetapi dari sisi pemahaman maka kita harus berhati-hati. Pemahamannya harus juga dengan belajar secara talaqqi kepada orang yang bersanad dan terpercaya. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.